Teman-teman bisa lihat hasilnya setelah memiliki prospek yang bagus ya untuk lomba pohonnya. Jadi seperti ini awal-awalnya. Terima kasih alamku, kau selalu menemaniku di setiap pucuk yang tumbuh dan berguguran daunku. Oke teman-teman, untuk bahan berikutnya kita akan tunjukkan kembali bagaimana pohon. Nah, ini juga bahan dari waru, sama program pecah juga, proses di rumah sendiri. Nah, kemarin saya ada beberapa beli bahan-bahan yang sudah di program akar, yang sudah jenis waru ya, yang sudah saya bawa kontes. Kemudian saya juga mencoba di rumah bagaimana memproses bahan, agar kita tahu bagaimana sih memproses bahan ya dari awal. Nah, kalau seperti ini pohonnya sudah pastinya bergaya tegak beriku ya. Teman-teman bisa lihat nih, lumayan jauh luasnya. Nah, namun ini kita biarkan dulu ya. Nah, ini kita biarkan ngelos. Mudah-mudahan nanti mendapatkan tumbuh tunas lagi ya. Kita biarkan besar. Besar kita potong, nanti akan tumbuh tunas baru seperti itu. Biar mendapat gerakan yang berliku ya. Jadi seperti ini masih kondisinya. Ini kita akan gunakan untuk tampak depan ya. Hasil sendiri ya, pecahan sendiri, proses sendiri dari awal atau dari nol. Oke teman-teman, jadi hanya kita ambil acak ya beberapa bahan-bahan yang saya miliki. Jadi agar teman-teman tahu bagaimana sih saya memproses awal ya dalam membuat bonsai. Jadi ternyata tidak semudah itu, memerlukan waktu, memerlukan kesabaran, ketekunan juga, tetap dijaga kesuburan, tetap disiram, tetap juga melakukan insektisida ya, jadi secara berkala. Oke teman-teman, kita akan cek lagi pohon waru berikutnya ya. Oke teman-teman, ini pohon waru berikutnya, waru cokan ya. Wah, ini kita akan rapikan dulu. Cokan, kita buka kawat ya, karena sudah masuk ke kayu atau ke kambiumnya. Terus dibuka dulu. Saya juga ingin memiliki bahan cokan tegak lurus. Bisa lihat pohon waru tegak lurus atau cokan ya. Ini kita biarkan ngelos dulu, jadi dia tidak akan melakukan pemangkasan sama sekali, karena untuk mendapatkan ukuran yang bagus ya antara cabang dan batang, dan juga untuk tertutupnya luka-luka bekas kawat ini, biar lebih cepat menutupnya. Nanti kita juga akan buat ini ya, garis-garis di sini untuk menambah kesan tua dari pohon ini, karena ini terlihat
untuk batangnya belum bagus sekali. Nanti kita akan kasih garis-garis ya menggunakan pisau tajam. Ini kita potong ya. Untuk bagian atas kita kiri. Kita akan mencari pembesaran di bagian samping-samping kita. Oke teman-teman, kita akan ambil kembali pohon berikutnya ya. Oke teman-teman, ini waru India, waru Taiwan ya, bukan India tapi Taiwan. Nah, ini sebenarnya wajib kita lakukan pindah pot yang lebih besar ya, atau kita pindahkan ke ground. Karena jika ditanam dengan pot ukuran ini, kayaknya kurang maksimal hasilnya. Di pohon ini sudah terkonsep baik sebenarnya, bogel, cebol, cabang pertama di sini sangat kecil sekali. Kita menumbuhkan pembesaran lagi. Untuk pecahan akar sudah bagus sekali. Ini bahan yang prospek. Ini kemudian untuk cabang yang kedua. Dan ini penerus batang utama. Ini kita biarkan dulu. Kita los kembali ya. Kali ini hanya kita akan cek, hanya memperlihatkan saja. Ini bahan bagus ya. Prospek ke depannya. Kita ambil pohon berikutnya ya. Nah teman-teman, ini pohon berikutnya ya, pohon waru berikutnya yang saya miliki. Nah ini bahan yang saya sih bagus ya. Tapak depan di sini. Wah ini pohon bogel ya, waru bogel. Kita harus membuang tunas-tunas yang dekat pangkal biar pertumbuhan maksimal ya. Cabang 1, cabang 2. Tapak depan kita pilih dari sini saja. Tuh. Ya. Ruasnya panjang. Nah, teman-teman, untuk waru ya, jika ada ruas yang panjang seperti ini, jadi harus kita potong ya, karena teman-teman bisa lihat ya, ini waru memiliki ruas yang sangat panjang sekali dalam proses pengeluasan. Jadi kita harus pangkas di ruas yang terdekat. Nah seperti ini. Ini kita gunakan untuk dimensi, atau ini nanti bisa jadi dimensi. Ini juga sebenarnya wajib ya kita melakukan ground di pohon ini agar mendapatkan maksimal pertumbuhan ya, atau pembesaran yang maksimal. Nah, untuk tapak depan kita pilih dari sini saja teman-teman. Dari sini juga bisa, namun kurang ya, jadi saya pilih dari sini saja. Nanti kita gunakan untuk dimensi ya, dan yang lain kita buang saja. Kita buang dulu ya, jadi kita potong di sini.
Ini kita perbesar dulu. Ini kita arahkan dulu. Nah, ini kita pakai ya teman-teman, ini agar tidak terlalu kosong sekali nanti untuk dimensi, karena cabang pertama sudah lumayan pendek ya, atau lumayan di bawah, jadi di sini agak kosong, jadi kita akan gunakan ini sebagai dimensi. Kita arahkan dulu, jadi cepat-cepat kita arahkan ya teman-teman, agar tidak nanti sudah besar lumayan susah untuk mengarahkan, karena itu mau tunas double takutnya kembung. Ini kita gunakan untuk tapak depan. Ini kita gunakan untuk tapak depan ya. Nah, ini kita biarkan dulu, kita biarkan tumbuh, karena pohonnya lumayan besar ya, hanya ditanam di atas pot, jadi harus bersabar lagi. Kita tunggu pembesarannya lagi. Kalau teman-teman punya lahan ground, bisa melakukan pengegroundan ya untuk bahan-bahan seperti ini, bogel ya. Oke, kita akan lanjut, kita akan ambil pohon berikutnya. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja ya, saya review beberapa pohon, hanya menunjukkan saja secara acak ya. Jadi saya ambil saja, saya sambil lihat, sambil saya pemilihan tunas, penekukan dan sebagainya. Bonsai-bonsai yang saya proses sendiri atau saya program sendiri lumayan banyak ya untuk jenis waru. Jika kita tidak lihat atau tidak kita cek, takutnya ada yang kedodoran atau kebablasan atau pertumbuhan yang liar, jadi tidak seperti konsep yang kita inginkan. Itu semua ada program pecah batang ya, semua dari pecah batang dari jenis waru, program pecah batang. Dan teman-teman bisa lihat seperti itu awal saya dalam memproses atau membuat bonsai waru bergaya tegak, tegak lurus ataupun tegak berliku. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.